yaitu Ananda adik kita Rizky Ananda Putri BED. Aku kita tanya lah, aku BED kok gitu ya kan? Nggak lain dari lain. Nggak lain, nggak beda juga lah. ST jalan, kan gitu nah. Aku BED. Rizky, assalamualaikum Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Minang. Darah Minang. Darah Minang. Iya. Darah Minang. Tapi nggak bisa bahasa Minang. Mengerti. Jadi kepada Dun Sanak kita pemirsa SMTV, Suara Minang TV Dun Sanak Sadonyo. Hari ini kita akan memperkenalkan dalam edisi khusus SMTV, yaitu tentang siapa Rizky. Ya Rizky ya. Apa prestasi Rizky? Iko yang akan kita gali dan didampingi oleh mama atau ponakan atau anak mati bawa ke Pak Nal. Penakan dulu. Penakan bawa ya. Iya. Pak Nal apa suku Pak Nal? Caniago. Masya Allah, sasuku lah, Wak. Mari dah nampak lo, Alena. Keponakan kita. Mak, oi. Awak Caniago Solo, Pak Nal? Keponakan orang Caniago. Iya, ya kan? Oke. Caniago nih. Caniago. Masya Allah. Rizky Caniago ya? Caniago. Besok kalau lah sukses, pakai Caniago di belakang deh. Biar bangga gitu sebagai orang Caniago. Tapi gitu, Pak Nal. Ya kan? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kan gitu ya kan? Rizky. Pak Nal izin Pak ke Rizky dulu ya. Silakan Pak. Rizky, kami dari SMTV mendapat podcast yang beredar di beberapa grup orang Minang, bahwasanya Rizky ko adalah seorang kurang awak yang punya prestasi dan alhamdulillah menjadi finalis Grand Final Putri Eko Wisata mewakili Provinsi Kepri. Serius tuh? Iya serius. Serius ya? Aduh, Coba cerita sedikit dulu. Apa dulu ada. enak itu. Ya santai ya. Oh enggak sama jo apa namanya wawancara jo yang formal-formal. Kita Serius santai. tapi bergurau kan? Serius tapi Bergurau. santai gitu. Disapa dulu. Iya langsung coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Rizky Anda Putri, bisa dipanggil Kiki. Oh, Kiki ya. Kiki. Saya tamatan dari Cina. Oh, Cina. Iya. Wisudanya di online di Batam kan karena corona. Corona ya. Universitas Huacho University Oh. di kota Xiamen, Provinsi Fujian, jurusan sastra Mandarin. Sastra Mandarin. Iya. Jadi dari SD dulu TK SD di kota Batam, di Batam. Lalu SMP SMA-nya di Padang Panjang pesantren. Oh. Nurul Ikhlas. Nurul Iya. Ikhlas yang di turunan tuh ya? Itu Iya, turunan tuh ya, Muara Padang Panjang tuh? Iya. Pas di tanjakan itu kan? Iya, mengarah ke Bukit Tinggi. Yang marah Bukit Iya, Tinggi? iya. Betul. Sekampung sekolah aja dia. Iya, betul. Juraman ya. Iya. Iya, Tanah Berarti Datar. Acok ki makan 2000 berapa itu? Kalau mat. 2017 tamat. Acok iki makan katupe di talah. nggak tahu pernah. Ya orang Padang Panjang di sekolah situ ya kan. Oke, lanjut ki. Lalu melanjutkan dia alhamdulillah dapat beasiswa di Cina. Oh. Ya 4 tahun kan, setahunnya karena pulang karena corona. Lalu udah alhamdulillah udah wisuda bulan kemarin bulan 6 tahun ini 2021. Terus Siki mengikuti ajang Putra Putri Eko Wisata. Putra Putri Eko Wisata Kepulauan Riau ya 2021 Iya, ya. mewakili Kepulauan Mewakili Riau. Kepulauan Riau. Insya Allah grand finalnya di NTT di NTT. Kabupaten ND. Oke, stop dulu Ki.
Kiki asli Mama pesisir. Mama pesisir selatan. Tahu nggak apa lain pesisir selatan tuh? Apa ibu kotanya? Ibu kotanya apa pesisir selatan tuh? Bela mama sempiang bang. Painan ya. Ya, di mana di pesisirnya? Kita harus latih. Painan, Pasar Baru Bayang. Oh, Pasar Baru Bayang ya. Oke, sebelum lanjut ke Rizky, pemirsa Suara Minang TV, Mat, ada yang komen? Halo Ler. Oh, lanjut. Mungkin kita lanjut kepada Pak Naldi. Pak Naldi. Yep. Siap. Di sebelah kita ada kemenakan kita. Iya. Namanya Rizky. Terima kasih banyak Pak Naldi hadir di studio kami mendampingi Rizky, dia yang merupakan anak kemenakan kita pesisir selatan sebagai finalis Putri Eko Wisata Provinsi Kepri tahun 2021. Sebelum kita menyinggung tentang Rizky atau Kiki, wak pingin tahu senenek tentang IKPS dulu Pak Naldi. Karena jujur kami SMTV baru kini mengundang tokoh paguyuban orang Minang yang ada di Kota Batam. Silakan. Ya, betul. Jadi kamu yang pertama itu? Iya. Hebat kan? Jadi, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemirsa Suara Suara Minang TV. Baik na mendanga maupun nan kamandanga. Maupun yang sedang merangga tentunya. Jadi modeliko dan sana kasadolahnya. Kore lantaran bahaso di siko mungkin khusus ya. Iya. Nah, khusus Edisi khusus. Ambo terutama itu apresiasi kepada pendiri Suara Minang TV. Karena iko luar biasa. Menurut Ambo, iko perlu dikembangkan. Jadi kreativitas yang cukup nanti banyaknya media sosial di kita tidak usah bicara Indonesia. Kita bicara Kota Batam. Dan Ambo rasa iko cukup mendukung. Nah, salah satunya ya membicarakan hal-hal yang sifatnya membangun. Baik itu awak pribadi jo lingkungan masyarakat kita sesama perantau Minang maupun kampung halaman. Betul, ranah jadi jorantau. Ranah jorantau iko ambo rasa cukup luar biasa. Terima kasih banyak. Jadi tentu lebih ditingkean kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan iko capek majunya. Amin. Dan betul-betul jadi TV dah nanti. Ada stasiun TV-nya nanti. Iya. Amin. Doa dari sana sadolah doa. Ya, amin. Nah, wabil khusus pada hari ini memang anak keponakan kita kok Pak Sapril jo orang gaenya dan sama mamanya yang lain itu lah datang ke rumah Ambo. Oke. Dan Ambo pun lah coba sonding beberapa kawan-kawan. Nah, iko kan namanya kita usaha ikhtiar kok penting gitu. Nah, kita harus bangga dan luar biasa bangga. Jadi di siko mungkin bukan saja arti nama orang pasisir. Kita sebagai orang Minang yang ada di Kota Batam, orang Sumatera Barat yang ada di Kota Batam cukup bangga dengan mendangannya seorang dari putri orang Minang, orang Sumatera Barat mewakili Provinsi Kepulauan Riau gitu dalam event atau ajang atau lomba sebagai finalis Putri Eko Wisata. Nah, jadi optimisme yang perlu dibangun sama si Kiki gitu kan dengan kondisi kini gitu, dan harus kita maklum gitu kan, mungkin dari beberapa institusi pemerintah yang barangkali membuat sana atau yang lah beredar di media menjadi pesimis. Jangan, justru ikut cambuk untuk Kiki anak keponakan kita lebih optimis. Buktikan
kita mampu. buktikan ya dengan barangkali beberapa hal secara materi kekurangan. Nah, mungkin kita mengajak anak kita ke sadalahnya. Siap. Karena memang beberapa hal yang pernah kita dengar gitu kan, ya karena yang namanya bertarung pergi ke suatu tampek itu butuh biaya, nggak bisa dielakkan tuh. Iya. Nah, dan itu ternyata dari pihak pemerintah bukan tidak ada, namun mungkin dibandingkan gitu dengan provinsi-provinsi lain yang kita dengar dari anak keponakan kita kok. Itu luar biasa persiapan mereka itu gitu. Nah, sehingganya anak keponakan kita pun pingin maksimal seperti itu. Nah, namun dengan kondisi kini anak keponakan kita kok alah pai kemana-mana dan mencoba dan berusaha. Ikhtiarnya luar biasa dan kita pun lah cari juga di media gitu kan. Jadi perjalanan anak keponakan kita pun lah di-share juga di media, lah kita cari di YouTube gitu kan. Nah, tentu doa penting gitu kan. Nah, jadi harapan bukan doa saja gitu kan. Jadi secara apa yang lah disampaikan di beberapa media, ku ibarat mau kepa ada anak keponakan kepai merantau jauh. Ya. Nah, ya enggak? Nyotamui misalnya mamaknya, aciknya, ya enggak? Nyotamui eteknya gitu kan. Biasanya kan awak kalau di kampung awak jiwang sakuang lah gitu. Kamu ada itu balik es. Gitu supaya nyo dirantau le tidak susah dulu. Kamu ada itu ya nak. Betul. Nah, tapi dalam hal kini kok Kiki kok kan untuk membawa nama sebuah daerah gitu loh. Nah, kita tidak bisa berharap banyak kan gitu, tidak bisa berharap banyak. Namun mohonlah bantuan kita ke sana lah, ya nak. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan lah gitu kan dengan acara bantu Iko gitu kan. Lapang juga hati dah. Amin. Pandai Pak nyampein itu. Pak. Oke. Ada kasihku dapat kopi. Iya. Jadi bisa tiap malam kita kasih kopi di sana. Mau ngopi gitu. Itu mana bicara itu? Sekali untuk kini ke sekali 2 minggu. Bisa Sekali tiap seminggu. malam. Kalau bisa tiap hari lah deh. Siap, insyaallah mudah-mudahan. Pemirsa Dunsana Suara Minang TV sadonyo, seperti yang disampaikan oleh Pak Naldi lah buka kulit tanpa isi ya Pak Naldi ya. Edisi khusus SMTV Rabu Ariko itu adalah membicarakan tentang anak keponakan kita Rizky yang biasa dipanggil Kiki bisa berangkat finalis dengan hati yang tenang, tidak berpikir banyak-banyak, sehingga maksimal tampil di dalam Grand Final Putri Eko Wisata tahun 2021 di NTT, kan begitu ya? Nah, Dunsana Suara Minang TV sadonyo. Tadi Pak Naldi sudah sampaikan bahwa sebagai ketua IKPS, sebagai kalau tibu istilah Dewa, Pak Naldi itu sanak sadonyo adalah Bupati Pasisir Selatan perwakilan Batam. Kan gitu Pak Nal? Ini kecewa udah itu. Kok awak sekdanya Solo gitu ya? Itu tahu gitu ya kan? Nah, jadi Pak Naldi sebagai perwakilan sebagai ketua IKPS Paguyuban tadi telah menyampaikan dan memberikan himbauan kepada kita bersama pada Dunsana pemirsa Suara Minang TV untuk bisa kita bagaimana anak keponakan kita Kiki bisa menjalankan amanah yang telah dipercayakan kepada beliau untuk meraih prestasi di tingkat nasional itu sendiri. Ki, ada mak nak ditanya? Masih lanjut ya. Masih. Ada nak ditanya Kiki nak? Ya kalau nak muda ya nak muda lah pak. Ada nak sekenek ngalamin. PT lah dulu. Oh PT. Awalnya kemudian mereka. Bagian Oke, Ki. Caritonya sampai ke titik masuk kepada final, menjadi seorang finalis dalam grand final. Oke, baik Pak. Ya. Jadi Nggak kalian Solo saya. Oke, bos ya. Cik itu tak marah. Jadi kan itu pada awal Oktober, bulan Oktober kemarin
Kiki itu dapat link pendaftaran dari teman. Memang dari tahun lalu dia ikut ajang ini. Alhamdulillah dia masuk 3 besar. Perwakilan Jambi. Perwakilan Jambi. Iya. Lalu dia sekarang alhamdulillah jadi panitia juga kan bagian media sosialnya. Dan juga dia aktif di Geopark Jambi di bawah naungan Sandi Uno. Dia presidennya. Dia mengepalainya gitu kan. Lalu dia kirimkan Kiki link gitu. Lewat WA pribadi kan, juga disebarkan di Instagram, Snap semuanya. Terus dia bilang, ayo Ki, kayaknya Kiki ada kemampuan karena Kiki kan udah wisuda juga. Sepertinya Mandarin ini kan orang rata-rata bahasa Inggris gitu. Ya kan? Terus cobalah tunjukkan Mandarinnya gitu. Bisa kita memperkenalkan Kiki dari mana, Kepulauan Riau, dari Kepulauan Riau memperkenalkan Kota Batam gitu, Kepulauan Riau semua destinasinya gitu kan, ekowisata, objek-objek wisata apa aja yang bisa ditunjukkan di di nasional dulu. Lalu nanti kan Kiki juga ada upload video, mereka kan pihak penyelenggaranya upload video di YouTube dengan bahasa asing. Kiki bisa insya Allah Keping bisa masuk ke mancanegara gitu kan, dilihat sama orang-orang Cina di sana. Lalu Kiki awalnya juga izin dulu kan, sama orang tua, boleh apa tidak gitu kan. Memang orang tua masih awam gitu, belum mengetahui ajang ini gitu kan, belum tahu. Lalu Kiki menjelaskan Putri Ekowisata ini sama dengan kayak Putri Indonesia, Putri Pariwisata gitu, dengan aspek-aspek lingkungan yang kita jelaskan gitu kan. Lalu Kiki alhamdulillah selama berapa hari itu ya, seminggu 10 hari lebih, Kiki tuh diseleksi. Jadi di Kepulauan Riau tuh ada 15 orang juga gitu yang mendaftar. Oh, jadi ada 15 orang. Jadi ada 15 orang mendaftar. Terus iya, di seleksi minta data diri, diseleksi seperti apa Kiki. Terus Kiki juga profilnya Kiki pakai bahasa Mandarin gitu. Terus akhirnya alhamdulillah Kiki dikontak sama teman Kiki, baru dikontak sama pihak penyelenggaranya. Alhamdulillah Rizky Ananda Putri, kamu bisa ikut grand final di NTT gitu. Alhamdulillah. Terus persiapkan sebagus-bagus mungkin, semaksimal mungkin. Nanti surat menyurat kita kirim ke provinsi, dari surat pemberitahuan, surat keterangan Kiki mengikuti ke pemerintah Provinsi Kepri. Iya. Lalu udah diterima juga kan dari pemerintahan Provinsi Kepri. Kiki juga udah berkunjung ke sana, ke Tanjung Pinang, sama ada abang juga, dia kebetulan wartawan juga waktu itu. Kiki ke Tanjung Pinang. Lalu pas Kiki mau ketemu ke Tanjung Pinang, Bapak Kepala Dinas Pariwisatanya tidak ada di tempat waktu itu. Gitu ya. Pas kedatangan Iya, pas kedatangan Jokowi juga. Pada saat kedatangan Jokowi datang presiden yang kemarin ya. Iya. Jadi agak sibuk pemerintah. Oke, sebentar Ki. Kiki yang paling ditonjolkan di situ karena Kiki lebih kepada Mandarinnya ya. Iya. Lebih Mandarinnya ya. Baca itunya sampai Kiki kuliah di China itu dulu. Jadi alhamdulillah di pesantren Kiki ada beberapa bahasa Inggris, Arab, Jepang, Mandarin. Jadi Kiki ngambil ini jalur Mandarin kan kayak ekstrakurikulernya juga gitu. Yang pokoknya kan Inggris sama Arab. Buatan lokal gitu ya. Iya. Jadi alhamdulillah sebenarnya Kiki tuh juga ada dapat beasiswa di Yogyakarta waktu itu kan di manajemen akuntansi. Akademi Manajemen Akuntansi di Jogja. Jadi nampaknya lebih berpotensi kan di luar negeri gitu, lebih dipandang alhamdulillah juga. Terus Kiki akhirnya mengikuti prosedurnya kan, Kiki bimbel 3 bulan lalu berangkat gitu ke Cina. Mat, kita coba menangga bahasa Mandarin kok di SMTV banyak. Awal kalau menanganya jadi. Menangga sih nah. Ya Pak Nadia. Wah minta Kiki menyapu pemirsa Solo Minang TV, tapi Jo bahasa Mandarin. Sebelum itu ada nama, alun ada komen Mat. Banyak sih dukungan sebentar ya. Bacaan dulu komen. Ada beberapa dukungan.
yang lagi sampaikan untuk saudari Kiki Iya. itu beberapa, salah satunya dari Pak Rizaldi Oke. Chan, Ya, bantu Pak lah Rizaldi anak Chan. gitu. Bantu dengan anak gitu. Insyaallah. Ya, terima kasih banyak Pak Rizaldi. Insyaallah. Adalah dari Pak Ilyas. Nah. Pak Ilyas galang donasi kali ko untuk Kiki. Ah, Pak Ilyas, terima donasi. kasih banyak Pak Ilyas. Adalah doa dari salah satu penonton awak, Pak Yohanes. Masya Allah, semoga Allah mudahkan. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Yohanes. Adalah komentar dari Eka Saputra Lakitan. Oh. Ayo kita bantu bersama-sama. Oh, terima kasih. Assalamualaikum PK. Karena dari admin Allah menyampaikan di Siko Ya. untuk Nomor rekening ya. jika ada di sana Ya. yang mau membantu, lah ada nomor rekening disampaikan oleh admin. Iya. Yang berkenan untuk Betul, menolong, betul. silahkan langsung ke ada nomor yang lagi disediakan oleh admin di kolom komentar. Oke. Ya terus baru ya. Oke, siap. Doa mudah-mudahan. Ki. Coba sapo Pak Eka tu luar orang kampung gitu tuh. Hah? Sapo coba so Mandarin, sapo sado Ah, pemirsa iya. Suara Minang TV, Ah. coba so Mandarin dulu. Langsung mandarin. Ya, menanggalah kami tidak mengerti, walaupun kami tidak mengerti ya Pak Nara. Lanjut Ki. 大家好，晚上好，我叫Ci Entian. Kalau nama Ki di Mandarin itu Ci Entian. Cik. Iya, nama ininya Rizky Nanda Putri. Ya. 我叫Ci Entian，你们可以叫我 Entian。然后apa lagi bilangnya? Aku tidak tahu. Mau ngomong apa lagi? Ya, itulah perkenalkan tadi itu. Udah perkenalkan. Oke, coba Kurang lebih artinya apa? apa itu artinya? Halo semuanya, selamat malam. Nama saya Ci Entian, bisa dipanggil Entian. Berarti pakai nama versi Mandarin ya? Ci Entian, kalau Ci itu marga Kiki di sana. Oh gitu. Ada marganya. Ada marganya ya. Itu marganya Ci. Alhamdulillah. Ki, di dalam mengikuti Putri Ekowisata, tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Iya. Ya, Iya, Pak. tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nggak usahlah kita berbicara masuk PK Grand Final dulu Pak Nal ya. Pasti banyak hal-hal yang harus Kiki lakukan di dalam rangka persiapan dan bagian daripada penilaian itu. Apa saja yang telah Kiki lakukan? Salah satunya itu buat beberapa time projectnya kan kayak photoshoot di indoor, di outdoor, Yeah. memakai baju yang disesuaikan, yang disuruh arahan dari pihak penyelenggaranya, kayak cocktail dress, batik atau tenun dari Provinsi Kepulauan Riau, terus buat video sinematik gitu tentang ekowisata di Kepulauan Riau gitu, khususnya di Kota Batam. Lalu Kiki juga udah mengikuti prakarantina melalui virtual gitu bersama teman-teman yang ada di yang dari finalis seluruh provinsi. finalis ya di seluruh provinsi. Ya, Selama 3 kali pembekalan juga. ya. Ki, salammu itu pitih dari mana? Kalau berbicara Grand Final nah, Iya. tentu itu butuh biaya. Mm-mm. Ya nak, biaya seluruh proses yang Kiki lalui itu. Mana jadi? Jadi Nah, apa lanjut Sampai aja. deh. Ya. Kan angin dia cara kan? Ya, tapi lah nangin ada. Ungkapkan aja perasaan Kiki. Bahwasannya, ya betul, biar pemirsa juga tahu gitu. Biar dulsana kita yang ada di SMTV bisa benar-benar Aktual merasakan dan sebenarnya. aktual dan sebenarnya gitu. Sampai apa tuh? Ya, sampaikan apa? Sampaikan apa adanya, disampaikan. Jadi kan itu mama kan jualan kopi di Masya Allah. di Pelabuhan Sekupang domestik. Terus kami kan bertiga saudara. Terus abang memang sudah bekerja tapi kan baru putus kontrak. Ya. Baru putus kontrak kan ingin mencari pekerjaan lain gitu. Terus adik Kiki kasih Bang. Adik Kiki kan baru SD gitu kan Pak. Jadi memang dari Kiki dulu
memang dari Kiki pas dari di SD pesantren Kiki kan juga mengeluarkan biaya yang lebih, apalagi kan boarding school itu kan mahal kali gitu. Tapi orang tua kan buat anaknya menginginkan anaknya tuh terbaik gitu kan, mau sukses gitu. Jadi Iki sebenarnya pikir 2 kali mengikuti ajang ini, soalnya biayanya tuh cukup besar sampai mau hampir setengah hampir 50 jutaan 50 juga jutaan sampai ke grand finalnya. iya hampir ya gitu. Terus mahal juga kan, jadi Kiki makanya berkomunikasi sama orang tua, apakah mama sanggup gitu kan. Jadi alhamdulillah mama aja yang jualan gitu. Terus bapak apa bilang mah? Ya, bapak kerja juga gitu. Tapi ya karena corona ini kan jadi pelabuhan kan tutup, kapal juga nggak ada, PPKM kan nggak ada, bertransportasinya nggak ada kapal. Terus lalu Kiki kata mama, apapun yang buat Kiki sukses gitu, apapun mama bahasa Minangnya kemana? Itu pokoknya Kiki harus maju gitu. Terus kayu jangan di kapiang itu apa sih rasanya itu ada kayu itu. Terus akhirnya Kiki bismillah kan Kiki melangkah gitu. Akhirnya mama kumpulkan duit, ada juga minjam ke teman-teman. Jadi Kiki kan gimana mau malu mau apa, tapi Kiki kan juga pengen gitu. Terus Kiki kan pengen membahagiakan kedua orang tua. Oke, Ki, sabar dulu Ki. Misalnya gitu Suara Minang TV. Kalau kita mendengar dari Kiki latar belakang kedua orang tua, rasanya tidak mungkin Kiki bisa sampai ke titik itu. Tapi karena Pak Naldi karena tekad daripada orang tua, siapapun semiskin apapun namanya orang tua pasti punya keinginan anaknya untuk yang terbaik, kan begitu Pak? Betul. Cerita dari Ananda kita, kemenakan kita Kiki, orang tua menggaleh di Pelabuhan Sekupang. Masya Allah, cukup luar biasa semangat orang tua Kiki, supaya anaknya jangan sampai modern kayak, kan begitu ya Bu ya? Supaya jangan sampai modern kayak. Perjuangan yang sangat luar biasa dan itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, kepada Dunsana Suara Minang TV sadonyo, Iko mungkin kami dari Suara Minang TV mengajak dengan Pak Naldi Ketua IKPS mengajak kepada Dunsana pemirsa Suara Minang TV di mana saja akan berada, dalam rangka untuk supaya anak kemenakan kita bisa sukses ya Pak Nal ya. Amin. Marilah kita bersama-sama membantu dan mensupport. Ya Mak. Seminimal tentu doa. Itu seminimal tuh. Kalau leado kita rasaki banyak sangeneknya, seikhlasnya. Silakan memberikan komentar di SMTV. Nanti insya Allah admin SMTV akan menjawab dan memberikan nomor rekening langsung ke nomor rekening Rizky Ananda Jadi Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan. Suara Minang TV, Dunsana gitu. Kita kedatangan tamu seorang lagi. Kedatangan tamu. Sehat udah. Coba. Alhamdulillah. Suara Minang TV, Dunsana gitu sadonyo. Alhamdulillah satu orang tamu lagi, tokoh Minang juga yang salamogo cukup fenomenal dengan berbagai macam karir sosial, karir politik, karir media. Jam tinggi. Dia tinggi nak ya. Nalala di podcast. Ya, beliau yaitu adalah Bapak Alan Suharsan. Assalamualaikum Pak Alan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa member ya? Dunsana. Suara Minang. Member gua Mas Soma. Baso aja.
Iya. Awak kan kadang di luar. Oh, Kalau di dalam mana lo bisa gadal. Agar aja kan dah. terima kasih Pak Alan yang telah bersedia hadir di dalam edisi khusus. Aku pun minta maaf karena kebetulan kini aku ada acara ulang tahun Raja Batam loh. Oh. Nah, jadi pas lo jam 10 jam tayang. Nah, jadi kalau enggak rencanamu kan langsung juga Betul ya. di Raja Batam live juga kan. Iya, Nah, iya, cuma iya. karena gini kok perangkat sudah dipakai. Nah, terus aku mencilok sih mulai. Masya Allah. Sukses untuk Wajah Batam ya. Ya. Iya Mat ya. Amin. Sukses tadi untuk Wajah Batam dan selamat harlah ya. Hari lahir Wajah Batam yang ke Kalau seminar tuh ada. Kau salah lo bu, di kamu sawi anniversary bukan salah lo. Enggak salah ya. Nang kamar aku, nang kamar aku. Sama hari jadi. Nang ke 10 ya. Selasa 10 tahun luar 10 biasa. tahun luar biasa ya. Wajah Batam. Cukup Tanpa hebat. disadari dah Tanpa 10 tahun. disadari dengan sebagai onak dan duri. Enak. Iya. Sehingga Wajah Batam Allah yang ke-10 umurnya kini kan begitu. Iya kan dari situ. Ah. Situ kan ini. Nah, Pak Lan. PT, aduh, dipotong seperti. Oke, siap, lanjut. Komentar Ah, Pak ya. iya, iya. Komentar dari Agus Narini. Bismillah 50.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Nominal nggak usah Dianman. Nggak usah. Intinya seketek banyak Iya. dari pemirsa Suara Minang TV yang Iya. ingin membantu saudari dari Rizky itu Iya. adalah suatu jalan Ya. untuk dia saudari awak Rizky kok bisa tetap Ya. Lebih semangat. lebih Betul. semangat dan Iya. tetap menjaga untuk mengharumkan nama PP yang Iya. untuk ajang yang diikuti itu. Oke. Oke, lanjut. Lanjut. PT. Ya. Pak Lan. Kami lah dulu dari tadi. Iya, iya. Nah, jadi edisi khusus biasanya kan kita hanya teori ahad ya kok. Iya, iya. Nah, kini kok ada edisi khusus kita yaitu tentang kemenakan kita Rizky Ananda Putri yang insya Allah pai mengikuti grand final sebagai finalis Putri Ekowisata mewakili Provinsi Kepri sekitar tanggal berapa Kek? Tanggal 13. Tanggal 13 November itu. Oh, bulan ini. Iya, nah jadi Hitung hari nih. itu hari. Nah, jadi dek karena apa namanya Pak Lan, dek karena agak lumayan viral di kalangan orang Minang, kebetulan beliau Ananda kita, kemenakan kita orang asli dari kampung dari Sumatera Barat, posisi sama apa Tanah Datar. Lintau ya. Lintau, apa Tanah Datar. Nah, jadi cukup viral di beberapa grup WA bahwasanya proses pemberangkatan Grand Final ke NTT tersebut tentu butuh biaya Pak. Iya, iya. Nah, jadi makanya kita sebagai salah satu media yang baru tumbuh dan konsen dengan market Urawa, tentu punya kewajiban moral sebenarnya. Iya, iya. Tumbuh apa kita tuh rasa simpati kita jadinya kan gitu ya kan. Dek karena Urawa ya panal ya. Iya. Nah, jadi makanya kita coba membuat edisi khusus untuk melaporkan kepada pemirsa Iya. supaya mungkin banyak seneneknya kok lain ada bantuan-bantuan yang bisa memberangkaian memudahkan dan Iya. melancarkan Rizky Ananda Putri berangkai ke NTT itu. Iya. Komentar Pak Alan. Ya sebelum nemu komentar, aku dia baru telah datang loh. Iya, siap. Entah kok ada informasi yang udah dapat. Hmm. Tentu ada dua, kalau dalam pandangan aku ada dua sistem ya kan, atau dua perkara. Iya. Nah, tentu aku mungkin kok diulang balik ya, supaya suara apa? Pemirsa, Susana. Harus sana suara minum Susana. besar ya kan. Iya betul. Tentunya pertama tanya dulu utusan tadi itu, maksud utusan itu yang utus itu siapa? Jadi awalnya Kiki memang menyerahkan diri sendiri gitu Pak. Mendaftarkan. Sendiri. Mendaftar. Lalu Mendaftarnya kemana? Ke pihak Ada web. ada webnya, Ya. dikasih sama teman, ada manajemennya gitu. Jadi dari pihak penyelenggara lalu Kiki diseleksi kalau misal dari pihak provinsi kan 15 orang gitu. Alhamdulillah Kiki sendiri. Nanti di tanggal itu 13 berangkat, 14 sampai 18 itu semua rundownnya acara grand final itu Kiki baru diseleksi 23 provinsi. Ya sekarang ini kan ini kan permainan kan?
Bisa. Ah, bahasa Minang. Mengerti? Mengerti bisa. itu. Oke, beda. Bahasa Minang. Ya. Jadi web tersebut itu apakah satu lembaga yang ada bekerja sama dengan pemerintah karena itu membawa nama Kepri. Kan bahasanya membawa nama Kepri ya. Bukan karena institusi atau lembaga tertentu. Ya. Nah, kalau sekiranya sudah membawa nama Kepri, lembaga itu harus bertanggung jawab untuk memberangkatkannya. Lain hal kalau sekiranya secara individual tidak membawa nama Kepri, ya seperti misalnya ada event-event dangdut lah, event-event yang lain, Pencarian bakat secara personal. tapi kalau secaranya dalam web kelembagaan membawa nama Kepri dengan artinya lembaga tersebut sudah berkolaborasi dengan pemerintah. Nah, kalau memang itulah berkolaborasi dengan pemerintah, tanggung jawab pemerintah kama. Patuh tuh, lanjut. Nah, Aku lama aku mengecek juga aktivis mana. nah, Mana lah? jadi kalau gitu, kamu sangat miris kan patangku pon di Irian Jaya. Ya. Jadi beberapa atlet dan beberapa ofisial yang ke Sorong Jambu membicarakan tentang nasib atlet-atlet di Kepri. Aku biar masyarakat tahu kok benar pemerintah Kepri kok. Nah, tujuannya kok. Kamu mendengar begitu kontingen dari Jakarta mendapat hotel bintang 5 dengan fasilitas mewah, dengan kendaraan lux, gitu ya. Oh, dari Sukabumi atau dari Madarima, ya, dari kontingen-kontingen yang lain. Itu mendapat fasilitas mewah sebenarnya dari pemerintahan mereka. Permasalahannya di Kepri sendiri, kadang-kadang mereka tidak makan di situ. Itu yang informasi yang mendapat. Dan itu pun dapat sampai penginapan yang bakal pinjam. Iku kok bahasa awak ya. Iya, bahasa awak. Dalam arti bukan penginapan atau bakal pinjam, tapi bahasa Minang artinya mendapat penginapan bakal pinjam. Jadi dengan sendiri pemerintah Kepri itu tidak memperhatikan prestasi-prestasi masyarakatnya. Nah, keberadaan pemerintah Kepri kok kama kehadirannya di masyarakat itu dima. Bah, aku mau bertanyakan, mulai-mulai didangan di mereka kalau perlu si Ansar juga mendengar, termasuk Parudi juga perlu mendengar, ya. Tolong perhatikanlah atlet-atlet atau generasi yang di Batam atau di Kepri gitu ya. Sekurang-kurangnya ada advice lah. Oh, atau kalau sekiranya Inyo mempunyai power, tidak perlu Inyo mengelola PT daerah loh. Tidak perlu Inyo mengelola PT pribadi Inyo loh. Kalau semua mau duduk di dewan, kamu tinggal todong saya. Anak EPT, tolong bantu. Dikibarkan bendera PT awal Senan. Oh, kalau lembaga kok dikibarkan bendera kalian di Senan. Banyak solusi sebenarnya. Tidak perlu PT pribadi, tidak perlu PT daerah. PBD kan gitu. Manfaatkanlah power itu. Itu gunanya jabatan itu, bukan jabatan itu hanya untuk mengurus begini-begini. Nah, kalau berhenti aja jadi pemerintah. Bapak nah, betul. Setuju ya Pak Alan. Nah, jadi sebenarnya Pak Alan, ikulah yang menjadi keprihatinan. Sejak mulai viral video beliau dengan salah satu tokoh Minang juga, ya kan? Eko jadi karena. Ya, kena adil waktu itu kini sama kan begitu ya kan? Sehubungan dengan pemerintah supaya jangan salah pula gitu menafsirkan apa yang Allah Rizky lakukan menghubungi pemerintah, apakah sudah pernah ada proposal baik untuk provinsi maupun Kota Batam ya Pak Lan ya Pak Nal ya, lalu enggak itu dilakukan? Jadi status lembaga tadi apa? Jadi kan ini izin jawab Pak. Jadi kan memang lembaga ini, pihak penyelenggara ini baru 2 tahun, ekowisata ini baru 2 tahun. Jadi Kepri ini karena Kepri kan dia itu baru tahun ini gitu mengikuti. Ya. Terus beberapa provinsi yang lain udah ada memang dia bekerja sama dengan pihak penyelenggara ini, lembaga ini gitu. Tahun lalu mereka kan grand finalnya di Bali, insya Allah tahun depan itu di Surabaya ya, Surabaya. Terus memang Kiki kan pernah kan Kiki juga Kiki kan awalnya nggak pakai proposal, cuma langsung menghadap ke ini kan gedung LAM ini. Katanya belum ada email atau apa gitu kan, belum ada email pihak penyelenggara. Terus tolong mintakan email proposal semua surat menyurat ini. Karena Kiki juga orang awam kan Kiki baru mengetahui, Kiki akhirnya tanya-tanya karena Kiki Kepri katanya iya Kak, tahun ini Kepri baru tahun ini lah Kepri ikut, tahun kemarin Kepri nggak ada, Riau ada gitu kan. Terus
apa aja yang dibutuhkan, tolong sebutin, nanti kami kirim berupa lampiran PDF gitu. Semua proposal kegiatan, terus surat menyurat, surat pemberitahuan, surat keterangan itu untuk provinsi sama Kota Batam. Terus alhamdulillah udah dapat. Akhirnya keesokan harinya itu Kiki langsung print semuanya. Memang dari pihak penyelenggara udah langsung kirim lewat email mereka juga. Pemerintah masing-masing. Iya. Lalu udah dicek juga sama sekretariatnya, bilang memang udah ada masuk gitu kan. Tapi memang dari surat Kiki pribadi belum ada kan. Akhirnya Kiki pergilah ke Tanjung Pinang waktu itu. Jadi pas kebetulan Jokowi ada datang, Kiki nggak ketemu lah sama Pak Kepala Dinas ya Pak Bolimar. Lagi sibuk. Akhirnya Kiki pulang ke Batam. Besok aja di Batam kita ketemu di Sukajadi. Akhirnya Kiki datang. Sekalian Kiki langsung itu, tapi proposal surat menyurat itu semuanya ada 6 kalau nggak salah, itu Kiki udah sampai ke UMKM, ke koperasi, ke perdagangan juga kan, semuanya Kiki masukin. Itu semuanya udah Kiki kasih sama bawahannya apa sih? Staffnya gitu. Iya, staffnya udah semuanya nanti langsung dikasih gitu ke gubernur deh itu. Terus kemarin juga ada acara itu di Hotel Aston, kemarin ada Aston. Nah, Aston pelantikan KBPP Polri. Terus ada gubernur juga. Akhirnya Ki bawa lagi, print lagi proposal gitu. Terus kasih lagi. Tanggapan gubernur kan? Langsung kasih ke gubernur. Kasih gubernur, katanya gubernur yang megangan mah. Terus kalau untuk nomor HP-nya itulah ajudannya yang ngasih gitu. Jadi yang lembaga itu sebetulnya keberadaannya apa itu? Karena permasalahannya siapa saja bisa membuat seperti itu. Saya juga bisa buat ya, seperti saya bikin event nasional, internasional pun saya mampu. Saya rekrut masyarakat, sesudah itu saya lepaskan dia kalau dia punya prestasi. Terserah kalian mau berangkat atau tidak. Nah, kita juga minta kepada pemerintah, kalau lembaga-lembaga tidak jelas ini bubarkan aja. Untuk apa? Kalau seandainya seperti itu. Kalau hanya seperti ini sebetulnya tanggung jawab lembaga tersebut. Karena apa? Lembaga tersebut bukanlah tempat TPA ya. Dalam arti TPA itu tempat pembuangan akhir ya. Lembaga itu bukan tempat sampah. Karena lembaga ini mengadakan event seperti ini, dia harus bertanggung jawab sampai selesai. Bertanggung jawab penuh. Nah, berarti kalau lembaga ini dia sudah melakukan suatu kegiatan, berarti dia sudah final sistem konfirmasi dengan pihak-pihak terkait. Nah, jadi dalam hal ini kita juga nggak bisa salahkan pemerintah. Mungkin saja lembaga ini kita nggak ngerti ya statusnya apa. Jadi dalam maksud Bapak Alan, lembaga yang menaungi Rizky ini, dia harus bertanggung jawab. Yang link yang dikasihkan ke dia ini, dia bertanggung jawab penuh untuk keberangkatan Rizky dan segala macam akomodasinya. Iya. Kalau untuk apa diseleksinya? Dia seleksi untuk apa? Untuk supaya bisa dikirim. Ya kita seleksi aja orang di kaki 5 itu, terus kita bilang kamu menang, kamu berangkat sendiri. Lembaga apa itu? Jadi awak random aja ya. Aku punya kemampuan kok apa itu berangkat. Nah, jadi pada prinsipnya Rizky Ananda Putri adalah berikhtiar semaksimal mungkin ya. Di dalam rangka supaya Rizky bisa berangkat. Nah, maka pada hari itu Pak Alan kita mungkin tidak lain masuk kepada ranah tentang masalah lembaga itu. Kena latih bodi ujung loh. Latih bodi ujung. Nah, ada anak gunakan gitu lampi tiba di puncaknya kok. Lah masuk jadi final. Tadi itu bukan pembukaan. Jadi sekurang-kurangnya mumpung ada kesempatan, sekurang-kurangnya enggak pun istilahnya ada yang menyampaikan. Iya, betul. Anggaplah IKOKO sebagai satu pembelajaran dan ke depan pemerintah itu hendaknya harus selektif terhadap lembaga-lembaga seperti itu. Betul. Tidak menyalahkan pemerintah. Makanya Mukarel tadi berbicara kalau IKO memang bawa nama Kepri resmi, kalau memang pemerintah itu sudah bubar. Iya, betul. Tapi kita tidak tahu apakah IKOKO pemerintah tahu atau tidak. Jadi dalam arti dari pembukaan tadi itu, Ambo menyampaikan itu supaya tidak jauh-jauh. Jangan duduk aja kalian tahu. Tapi tanggung jawab ke masyarakat. Betul. Pak, jadi itu kalau pihak penyelenggara di sana menanggungi itu selama Kiki kedatangan, akomodasi selama di sana. Tetap mau makan apa semuanya, akomodasi hotel semuanya mereka yang ditanggung. Oleh tapi kalau tiket ya kita dari sendiri sendiri gitu ya. Oke.
Oke, terus lanjut. Terus itu kan buat biar nggak salah paham kan, takutnya nanti lembaganya disalahin atau seperti apa Betul. Memang dia udah bilang gitu kan, kemarin tuh juga sempat apa sih kayak simpang siur kan antara pemerintahan Kepri sama lembaga itu. Iya, sempat udah ngomong ketua panitianya langsung sama Kadis Pariwisata Kepri. Memang di sini nggak ada pihak yang dirugikan Pak, nanti menang nggak menangnya kita akan mengirimkan lisensi ke provinsi masing-masing, nanti anak-anaknya akan diaudiensi gitu di provinsi masing-masing. Begitu ya. Berarti artinya lembaga ini sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Kepri. Ya, lalu juga di sana pemerintahan NTT udah mengetahui semuanya gitu. Ya. Itu kan di bawah naungan pemerintahan NTT juga. Karena di pelaksanaan grand final di NTT. Iya. Pak Naldi, komentar Pak Naldi menjawab apa kenakan gitu kan? Iya, jadi sejauh nan kita dengar tadi apa yang disampaikan Kanda Suarsa tidak ada salahnya terkait iko didanga sama pemerintah dan diketahui sama pemerintah. Jadi apapun yang beliau sampaikan tadi, kalau memang itu sebuah institusi yang mengadukan, tentu institusi terkait harus bertanggung jawab kan gitu. Nah, yang disampaikan keponakan kita tadi itu untuk hal akomodasi atau sesuai dengan kegiatan kebutuhan di situ itu memang itu sudah disiapkan. Nah, tapi dari awal yang kita sampaikan tadi dari beberapa provinsi persiapan dari mereka tuh cukup bagus lah gitu kan informasi. Jadi artinya banyak tim yang disediakan. Nah, itu untuk membackup. Untuk membackup finalis. Itu di luar artinya yang ada di situ di persiapan. Jadi kan ada buat video, ada buat segala macam gitu kan. Nanti kan namanya Putri Ekowisata tentunya diperancang kan gitu. Nah, tentu ada, enggak mungkin lah ini betul-betul seburang ya. Mak andamnya Pak ya. Kang Salon ya. Surang. Nah, itu kan di luar tanggung jawab panitia. Nah, jadi kalau anak keponakan kita kok membawa surang tentu biaya, tapi sah. Nah, terkait biaya itu maupun biaya sebelum berangkat persiapan seperti yang sampaikan tadi itu, buat video, setting apa segala macam itu butuh biaya gitu kan. Nah, pai kata Jompina itu butuh biaya gitu kan. Itu biaya pribadinya gitu kan. Nah, itulah tujuannya supaya di situ tuh persiapan baik secara mental, secara materi, secara persiapan saudaranya bisa berlaga jojo finalis yang lain gitu kan, supaya namanya tuh fokus gitulah. Nah, jadi terkait bantuan dari pemerintah memanglah banyak lo kita udah ngalah pai kasih ko itu lah tadangan itu kan tak resi umum di media lado itu kan. Nah, tapi kan kabarnya itu ya dona lah balik dari situ gitu kan. Nah, lah ceritanya gitu kan. Ada yang dapat 2 juta bantuan gitu kan. Ada yang bagaimana Bruno gitulah. Nah, artinya kita kan tidak bisa mendengar itu saja. Sementara waktu lah mepet gitu kan. Nah, karena sana sebenarnya lah banyak juga kita sampaikan gitu kan. Jadi untuk itu kalau ambo mungkin ateh namo ketua pasisi lah gitu kan. Kepada masyarakat pasisi yang mendanga gitu kan, mari kita bantu anak keponakan kita. Nah, kalau mewakili Sumatera Barat tidak marah nih, dong mau ngecek kandang kerangan. Artinya untuk mengajak dulu sana kan gitu ya. Itu aja dulu sana, karena tadi kan lah ada rekening gitu ya. Betul. Nah, rekening anak keponakan kita. Adik kita support lah, ya kan. Mudah-mudahan apapun itu bukan atas nama Kepri saja gitu kan, karena kan anak orang Minang anak orang Sumatera Barat keponakan kita mungkin itulah yang barangkali yang sangat kita harapkan. Mudah-mudahan ikut jadi finalis itulah luar biasa gitu ya, luar biasa gitu kan. Jadi mohon bantuan lah gitu kan. Ya apapun tadi ya ambo setuju banget apa yang disampaikan Daswarsa tadi gitu kan. Sebenarnya kalau pemerintah turun tangan kita tinggal mendoakan aja sebenarnya. Tidak perlu gitu berikut ya. Nah, tapi kenapa tidak? Kalau anak keponakan kita pakai kita lagi belanja sekitar apa salah ya nak? Sampai bola. Masuk lo kapoleh kan, masuk lo keluarga. Tadi aku cerita umum tuh. Iya. Ini cerita bilik getek gitu ya. Getek lah. Oke. Tunggu dulu, Bete. Oke. Ada beberapa komentar dari para pemirsa. penonton, Pak contoh yang perlu dibacakan.
Dari Eka Saputra Lekitan 500.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada beberapa. Ya. Dari Pak Yohanes Ken, Bismillah sebagai tanda harapan kasih 50.000. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Pak Yohanes Ken. Rizal Ican, Bismillah 100.000. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan untuk yang lain bisa tetap admin membagikan di kolom komentar nomor rekening yang bagi di sana Suara Minang TV yang Nio Membantu. membantu untuk saudari Rizky. Silahkan ada nomor rekening tertera di situ. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadi suatu selain amal jariah untuk para bencana saudaranya dan menjadi semangat untuk Memberi semangat. Pak Rizky tetap jalan di acara KNTT. NTT. Lah pernah apa itu? Kota lewat cek alun. Ada dari Artati Guci, mohon maaf lupa cek. Ketua dari KBPPP Polri Ibu Artati nyumbang 1 juta. Masya Allah, alhamdulillah. Cucu dari Polri orang tua Kiki pengurus KBPP Polri. Semoga Terima kasih Kiki banyak. sukses membawa nama Amin. Polri. Amin. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa Suara Minang TV Dusana, Suara Minang TV sadonya, seperti tadi apa yang telah sama-sama kita dana intinya pada hari ko edisi khusus SMTV adalah kita sebagai orang Minang mendukung anak kemenakan kita bahas supaya prestasinya untuk tingkat nasional. Mau mewakili Kepri atau tidak dan jaleh kok kemenakan kita. Kan begitu Pak Lang. Ya nah. Kalau lain ada pemerintah magi syukur alhamdulillah. Kok indah pun iko menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Minang yang ada di Kota Batam. Sebagai informasi Pak Lan, Ibunda Rizky manggaleh di Sekupang oleh kopi. Di mana? Di pelabuhan. Pelabuhan. Nah, jadi beliau Rizky model itulah beliau menyampaikan bahwa perjuangan nak elok jo hidup iko. Alhamdulillah, salamoga Rizky le dapat beasiswa kuliah dari Padang Panjang apa namanya ki? Pesantren di Padang Panjang dapat beasiswa ke China. Jadi salah satu Cino. Apa nama universitasnya? Waca University. Ini cukup luar biasa. Jadi kalau kita mencari latar belakang orang tua, rasanya tidak kemungkin lah anak bisa ke sekolah ke Cina. Nah, tapi alhamdulillah karena prestasi Rizky sehingga ada beasiswa yang bisa mengakomodasi. Tambah dengan prestasi yang ada kini kan itu. Nah, Pak Lan, lanjut komentar Pak Lan. Kalau bisa dihimbau lah dosa anak kita. Aku kalau mengimbau nak pandai orang mari. Awak kalau main motor. Awak senang duduk ini kan dah. Kalau mengimbau tuh mulai latihan. Itu aja kan. Karena apa? 2024 dah mulai. Mulai. Jadi kalau mau imbau awak mengemis lah. Betul. Ajan kurang pun ndaknya di saat kadake-dake pemilu. 2023 bisa ada. Akhirnya mulai sudah dari apa? Yang pertama, awak ada tokoh-tokoh Minang yang duduk di instansi pemerintah, pejabat publik, DPR dan lain-lain. Tentu seluruhnya pusat itu induknya sebetulnya di IKSB. Betul. Nah, di IKSB. Terus di IKSB itu penggerak daripada organisasi IKSB itu sebetulnya Gema Minang. Itu yang mau pertanyakan gini, Gema Minang di IKSB apa ceritanya? Lah cerita tadi apa? Awak yuk sampai ke situ nampak karena ada awak dek karena harus langsung main karya-karya iya ya. Karena patah-patah bukan. Karena apa? Janganlah istilahnya organisasi dibantu sudah tuh di waktu mubes atau di Madima sadonya datang pakai dasi juga gagahan. Iya. Kalau menggunakan mereka ala duduk abeko tuh awak lah gagah lo ada si anu ada ketua ada ini. Datang gubernur lah sibuk pakai auto rancak sepatu menggile. Kan gitu. Ada nak kemenakan tak kayak koko didangahin dah. Iya. Nah, mudah-mudahan alun sampai ke telingonya lah ya. Kan itu. Iya. Gara-gara SMTV sampai ke telingo. Mudah-mudahan SMTV kok sampai ke telingo
Kok berang jo abu berang lah tapi uri kok. Ambo lah dari dulu mah cocoknya berang. Iya. Nah, tapi enggak salah kalau buang kali kok dia mau korbankan dia. Tapi mau yakin beliau-beliau sedang menanga gitu. Aku kan kalau beliau menang itu baru. Nah, kalau pun ada keberang jambu aja di siku apa dia mau kan tuh diskusi ya, Pak. Iya. Itu. Kalau apa? Kalau mencari ritual yang itu lelaki ya, Bu. Makanya mau tuh kurang kayak itu karena banyak berang apa. Nah, tapi kamu begini, karaktermu, kamu bana enggak. Iya. Nah, ini juga ada seperti itu. Aduh IKSB, aduh ke Minang, banyak kepemimpinan di bawah itu. Ika saya ada sekitar 8 balik. Kama orang-orang kok. Kama. Jangan bikin waktu IKSB ini lama agak mama aku ada mubes, ada pesta, ada datang gubernur, hanya malah agak saudanya. Aduh kok cari mau dulu. Siap. Abi lah, boleh mau tanya aja. Siap. Nak mau tanya kan sederhana aja ya. Iya. Ngopi bocil lah. Iya boleh Pak, iya Pak. Silakan. Sama kopi. Ya palan. Yang kopi Pak. Jadi kalau itu malah tanya dulu. Ya. Pendek potong santai. Ada salah satu komentar dari Kerupuk Sanjay Lena. Assalamualaikum dari Sanjay Lena 100.000. Terima kasih. Alhamdulillah. Insyaallah berkah suah rezekinya. Ya, min. Oke. Soro Minang TV dun sanak sadonyo. Pak Naldi sebagai ketua IKPS tentu selama gue lama mencoba mencari jalan ya Pak Naldi ya. Artinya kita sebagai paguyuban yang membawahi daripada warga gitu lah mencoba berikhtiar untuk itu. Ya, sampai sejauh mana ikhtiar itu lah kira-kira lah ada respon tak Pak Naldi? Jadi gitu memang gitu kan. Ambo pun menyampaikan ke anak-anakan kita gitu kan. Memang tadinya kebetulan tadinya suku Canyada aku ketek lah tadinya kan. Kebetulan ada urusan duduk di situ, ambo ajak ke situ, ambo kenalkan gitu. Kalau secara pribadi yang mau terpisah gitu kan. Ambo berharap mungkin melalui gaya beliau artinya gaya laki-lakinya gitu kan. Mungkin tamu ibu lo orang tua di KTD gitu kan. Nah seperti itu. Ambo coba pulo karena dalam hal begitu kan waktunya lah mepet ya. Waktunya mepet kapan tuh. Jadi rasanya tidak mungkin kita untuk melakukan sesuatu di grup gitu. Jadi cari pentolan-pentolan sajalah. Nah itu awalnya. Nah ternyata sesuai apa yang dianukan itu biayanya cukup lumayan gitu kan. Untuk persiapan tuh biayanya membuat-buatan aja banyak biaya gitu kan. Nah waktu lah mepet tadi itu mbak namanya tuh mulai cameh gitu kan. Artinya yang dibutuhkan tuh alun juga dapet gitu kan. Nah tentu mungkin ambo sampaikan karena keponakan kita gitu. Optimisme harus dijaga gitu kan. Ikhtiar tetap. Kalau bantuan dari masyarakat diaro dan dari harapan masyarakat itu kita harus yang harus down untuk itu jangan gitu kan. Tetap semangat. Nanti akan ada jalan, rasa tidak kata tuka gitu kan. Kini apa yang bisa dilakukan lakukan. Nah ternyata anak ponakan kita kok ndak lo salah artinya ndak salah berarti kan ndak siu-siu pulau merantau jauh-jauh gitu kan, kuliah ke luar negeri gitu kan. Ditamui beberapa orang-orang gitu kan, kayak ada yang ditamui YouTuber akhirnya masyarakat di media gitu kan, pertemuan itu dikirim disampaikan. Nah itu kan jadi informasi gitu kan. Yang makanya tadi yang mau sampaikan kepada Suara Minang TV itu apresiasi mau sampaikan gitu kan. Nah mudah-mudahan makanya mau sangat bangga gitu sebagai orang Minang Kota Batam gitu kan. Ada wajah Batam, ada Suara Minang TV gitu kan. Urang awak, namun wajah Batam tapi urang awak gitu kan. Anda suarsan. Apa kita tak bangga gitu kan? Ajo berita terjadi baru sadati kecelakaan lah keluar di wajah Batam gitu kan. Itu pula harapan nambo di Suara Minang TV kok. Aduh hal-hal mereka banyak hal yang bisa kita bantu meringankan baban, menginformasikan sesuatu yang bisa disampaikan. Baik itu berita buruk maupun berita baik kan gitu. Nah jadi harapan nambo gitu kan. Mumpung masih ada waktu tanggal 3 balik ya. Tanggal 3 balik
artinya sampai tanggal 2 balik. Iya sampai tanggal 2 balik. Nah, tapi sungguh pun nomor itu dan sanak pendanga gitu kan ada nomor rekening. Iya, Kalau sampai betul. anak ponakan kita Iya. itu di saat itu Bisa, masih bisa ada dikirim sakit, juga. insya Allah transfer ditarikmo Betul, kayak begitu. insya Allah. Nah, jadi kini ya kita majak kan dah. Iya. Gitu aja dan sana pemirsa Suara Minang TV. Iya. Babagi Rasaki lah. Nah, Sesuai dengan kemampuan. sesuai ya kemampuan gitu kan. Mudah-mudahan jadi ibadah ya kita Amin. gitu Amin. kan. Amin. Nah, bagi yang Allah menyumbang, yang Allah mentransfer gitu kan, maupun yang mau mentransfer, kami doakan panjang umur, banyak rezeki, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, Amin. khusus untuk anak keponakan kita kok sukses indahnya. Betul. Ya kan? Ya kalau bisa barok tentu yang tinggi ya lah. Kenapa tidak kalau bisa juara nasional nanti? Amin. Itulah harapan kita. Ya. Ya mudah-mudahan kita sama kayak kesana. Iya. Nah, dan ada pula Pak salah satunya Pak Iya. ketika lah jadi beko saudari Rizky Kopai hanya lah balik ya undang balik Pak Para dua. jadi Pak cerita no Pak dia Para macam ya kan Rizky ya Rizky Para bersedia beko kan Bersedia. bersedia Pasti bahasa dia. ya. Kalau nggak bahasa dia kita lelo. Dun sana pemirsa Suara Minang TV sadonyo, seperti apa harapan daripada Ketua IKPS, harapan dari Rizky dan himbauan dari kita SMTV, ya kan? Apa yang kita lakukan dari Gogo sebenarnya kan bagian daripada ikhtiar. Iya. Sebenarnya yang kami lakukan itu amanah Pak Suarsat. Iya. Karena Pak Suarsat nang kampe ikut tarimo kuncinya WB Batam itu sukses, nang kakak ditiru, itu ada Pak Suarsat. Betul. Untuk yang akan ditiru oleh SMTV adalah tarimo keluar masyarakat, carikan solusinya, Iya. tindak lanjuti dan carikan solusinya. Iko salah satu gini Pak. Betul. Luar biasa. Tapi kan, nah jadi di sana Minang TV sadonya kita pada hari itu masih menunggu komentar ya Mat ya. Komentar masih menunggu sumbangan donasi dari Dunsana seikhlasnya, sesuai dengan kemampuan dan di nomor rekening yang insya Allah akan dibuatkan oleh admin di kolom komentar masing-masing, ya kan? Rizky, Iya. rendah frustasi. Tetap semangat sih. Semangat. Sekali maju tidak cepat Pantang maju, mundur. pantang mundur. Nah, itu. Pantang mundur. Sekali maju, Pantang pantang mundur. Nah, betul kecil mama gitu Pak Mak Naldi, bahwasanya insya Allah tetap pasti ada jalan keluar. Tetap harus semangat. Itu bagian daripada ikhtiar. Bagian daripada ikhtiar. Pak Alan Suarsat, ya, Pak Alan Suarsat itu bagian juga daripada bagaimana menyemangati orang yang di luar, khusus stakeholder. Kami itu, Pak Alan. Tahu kok. Sakurang aja banyak telinga orang tuh. Kok tipikalnya Pak Alan kok loh? Tipikalnya Pak Alan, kalau kami ya Pak Nadi lah tahu bahwa tipikal beliau kan gitu. Nah, itu Beliau bagian. ada orang kebatang. Oh lah kami kuliti 1,5 jam Pak Nadi. Orang kebencian gitu. Nah, insya Allah. Nah, jadi kami cobalah berikan sedikit apa kepada pemirsa Suara Minang TV dalam bentuk sebuah semangat untuk menghadapi grand final Putri Ekowisata Eko 2021 di NTT itu. Coba sampai Suara Minang TV. Mohon Ke permohonan. ya permohonan doa lah minimal. Mohon doa restu. Support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Om-om, tante-tante, mama yang ada di rumah yang sedang menonton Suara Minang TV. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas support dukungannya dan juga bantuan dana yang sudah dikirimkan. Kiki sangat berterima kasih. Semoga nanti di ajang di grand final di NTT Kiki bisa berusaha bersemangat gitu, optimis
berusaha, Kiki tunjukkan bahwasannya Kiki itu bisa gitu, dan Kiki harus menang, harus menang, amin. Insya Allah semoga masuk 5 besar, amin. Amin. Jadi Kiki butuh dukungan, support dan doanya. Terima kasih. Ya. Mak, Tony kan gue kembali kita saya nah. Orang Jepang keluar. Saya udah. Oke, Mak, ada ya, Mak? Halo Le ya. Situ juga. Oke. Dunsana Solo Minang TV sadonyo, harapan dari Ananda Kito, kemenakan Kito, Rizky Ananda Putri. Oh, ya lupa waca. BED kok apa kok? Bestseller. Oh, itu nak buat tanya. Iya, kan tadi ada BED kan Kak. Bachelor Bachelor Education. Oh, Iya, sarjana pendidikan untuk di luar negeri kan. Oh, gitu. SPD school. SPD Iya. Kalau di luar negeri, Iya. BED. Berarti S1-nya di bawah ya. Iya. Nusana Solo Minang TV sadonyo, tentu harapan-harapan yang disampaikan oleh Kiki langsung kepada pemirsa Nusana Minang TV sadonyo, tentu semoga hendaknya bisa terwujud dan terlaksana dengan baik. Amin. Nah, maka kepada Nusana SNTV, marilah kita memberikan dukungan kepada kemenakan kita, Kiki, supaya bisa dia meraih prestasi sebesar setinggi-tingginya di Grand Final Ekowisata tahun 2021 di NTT tersebut. Mak, waraso lah 1 jam lebih. Pak Lan, ada yang mau disampaikan terakhir, Pak Lan? Terakhir ya. Ya. Kalau yang tadi disampaikan panjang, tapi yang terakhir yang Terakhir, sedikit. ya. Malah kami di jam 8 lah, Pak Lan, lain dulu. Ya, jadi mungkin ada 2 opsi tadi. Ya. Jadi apapun yang Ambo sampaikan tadi itu hanya wujud emosional daripada ketidakpedulian orang-orang tertentu. Keprihatinan. Keprihatinan. Orang-orang tertentu ya. Ya, orang-orang tertentu. Soalnya orang bicara banyak oknum kan. Iya. Nah, awak ini orang-orang tertentu. Iya. Nah, untuk pemerintah itu berharap supaya lebih memperhatikan putra-putra daerahnya, karena kalaupun orang putra-putra daerahnya kok akan berangkat keluar membawa nama daerah, itu berarti suatu hal yang sangat positif untuk membawa nama, mengharumkan nama daerah. Ya. Di ajang nasional. Di ajang nasional, kapan perlu internasional, dan tolong itu diperhatikan. Ya. Nah, yang kedua untuk secara internal, khususnya orang Minang. Ya. Awak di Sikuku ada organisasi Gadang, yang mungkin organisasi Gadang pertama di Kota Batam itu adalah organisasi awak. Betul. Nah, cuma ya Sikuku yang mengharap kepada tokoh-tokoh Minang. Nah, Abu Balilo tadi, apa Ya. yang Abu sampaikan tadi itu udah garah tuh, Iya, betul. batua tuh. Iya, betul. Nah, jadi harapan-harapan tadi itu memang dengan cara itu Abu bisa menyampaikan. Ya. Karena Abu, kalau sekiranya hanya berbicara dengan cara elok, ya mungkin dengan kurang banyak mengecewakan. Kalau muda beradik bisa benar salah. Karena kalau beradik warna di Batam Koko, beradik saudara dengan ngaruh, mungkin apa? Angin lalu. Nah, terserah menilai Ambo memang dari dulu memang orang banyaknya udah suku. Ada masalah keadaan. Nah, tapi apa yang Ambo lakukan terserah pandangan orang, tapi niat Ambo itu baik. Betul, siapa? Nah, kalau berbicara kepada organisasi, contoh IKSB kemarin, IKSB saja berbicara, adalah pembalik kota kabupaten. Kalaulah ketua-ketuanya tuh menyumbang 1 juta seorang saja, itu lah 6 juta tak? Pici sedot tuh. Kok Jordan Karisia kan gini ya? Nah, itu baru ketua-ketua kabupaten. Betul. Yang di pengurus IKSB itu sampai 10 orang lebih atau? Ya. Awak ambil agak 10 orang saya kadang-kadang wah. Ya. Aku membantu 2 juta 3 juta. Permasalahannya apa? Masalah hal seperti kok apalagi kok ajang-ajangnya eventnya meningkat ya, berjenjang. Nasional bisa jadi internasional. Ya. Itu akan membawa mengharumkan nama kampung. Betul. Nah, sementara orang lain menjalankan proposal untuk kegiatan itu, cari dulu ada panggung tak untuk Den. Kalau ada panggung untuk Den ada lagi 10 juta. Kapan perlu ada biaya dan biaya. Pandang lah. Tolong stop pikiran seperti itu. Ya, siap. Kamu Ya. mohon kan tolong stop pikiran. Setuju ana. Setuju, ya. Ya. Jangan cari hijau panggung lah kalau di saya anak-anak ternakan tuh menurut itu.
Apalagi bekerja di masa politik. Apalagi tada ngaka balo begini kok. Dulu orang awak yang maju ke calon wali kota. Kamu yang hadir nggak di sekolah? Awak ingin saya lihat? Mudah-mudahan. Kok ada yang undangan? Kok ada yang undangan? Kok dari SMTV? Kok ada yang undangan? Hadir nggak di sekolah? Mudah-mudahan. Awak ingin saya lihat? Iya, mudah-mudahan. Amin. Nah itu yang wah. Iya. Jadi yang mau itu saya sih kayak aku pandai main kayu ini. Terima kasih Pak Alan, himbauan beliau kepada pemerintah baik provinsi maupun Kota Batam. Tolong perhatikan putra-putra daerah yang memang berprestasi. Yang pada prinsipnya pemerintah putra-putra daerah yang berprestasi pasti akan membawa nama baik daerah itu sendiri, memperkenalkan Kepri dan memperkenalkan Batam kepada dunia nasional ataupun nanti internasional. Ya, dan PT di Batam State dan mungkin rezekiku bukan harapan lo bukan jadi satu-satunya beko untuk pemuda-pemudi karya. Betul. Jadi di masa-masa akan datang jadi akan muncul rezeki yang lain, bidang lain. Ya. Jadi anak-anak muda-mudi khususnya di Kepri. Ya. Jadi kalau ada potensi ini kehilangan semangat. Ya. Itulah peran pemerintah. Betul. Setuju. Aku kalau punya anak yang ingin cari prestasi kalau tak kayak keadaannya ancak bakal kabur sekalian. Jadi seolah bahkan anak kemanakan punya potensi dihancurkan oleh dengan anunya sendiri gitu. Betul. Dengan keadaan sendiri. Ya. Udah enggak salah nak, bakabun salah no. Ya. Kado ke perhatian. Janganlah sampai di matian harapan seorang. Karena rezekiku bukan terakhir nantinya, ada rezeki yang lain yang dengan potensi lain-lain bisa mengharumkan nama daerahnya tinggal masing-masing. Itulah jangan dimatikan harapan muda-mudi berkarya. Betul. Untuk hal positif. Iya. Kenapa enggak gitu kan? Untunglah wasal gua anak muda. Jadi masuknya di situ sekarang. Kadang-kadang. Terakhir harapan kami kepada tokoh-tokoh Minang. Nanado di Kota Batam, khususnya di IKSB, Gema Minang dan lain-lain sadonyo, ika-ika yang ada kabupaten kota yang lapang balai yang disambut oleh Pak Alan Suarsat yang tidak mungkin beliau mewakili dalam lapang balai. Tapi lah sampai ya. Nah, mungkin perlu sama-sama bapak-bapak kami, mama-mama kami, udah kami, mari kita perhatikan kemenakan kita. Anak kemenakan kita dalam kondisi sangat membutuhkan supaya dia meraih prestasi untuk di tingkat nasional. Kami dari SMTV, Pak Naldi, Rizky, Pak Alan Suarsat. Sebelum closing. Oke. Jadi mungkin untuk Suara Minang TV terkhusus lah ya Suara Minang TV. Mudah-mudahan berkembang karena kita berharap kiki-kiki yang lainnya. Betul. Harapan kita anak keponakan kita yang lain barangkali ke depannya kalau ada permasalahan kalaupun tidak sama ataupun mirip nantinya. Betul. Harapan kita bersama-sama kita bantu. Itulah harapan. Jadi curhatan dari Kanda Suarsat tadi sebenarnya mari bersama-sama kita sana kasarwalanya itu poinnya. Nah, terkait anak keponakan kita kiki kok kalau bicara kompetensi ini bisa bahasa Inggris, ini bisa bahasa Arab, bisa bahasa Mandarin, bahasa Cina tadi kan? Bahasa Mandarin. Ini bahasa Mandarin. Artinya 3 bahasa Asia yang dikuasai secara kompetensi gitu. Kalau pemerintah melirik apa yang dia miliki, silakan pikir sendiri. Jadi harapan kita kasadola, mari dung sana kita sadolanya ciptakan kiki-kiki yang lain. Dan kalaupun secara pemikiran, secara finansial, keadaan dan situasi kita bicarakan bersama-sama. Duduk surang sampi duduk bersama makonyo lapang. Kalau ada dari yang bawa pribadi dan salah sampaikan, hamba mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada komen? Komen sebentar Pak ya. Dibaca dulu dari Haji El Mawati binti Ilyas. Panitia pilihan putih bungsu ijo ramudo 500.000. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Bunda Elma. Amin. Bunda Elma. Terima kasih banyak. Terima kasih Bunda. Itu barunya terakhir. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Insya Allah dari Om ada tambah. Ya, Iko akan selalu kita share rekaman Iko ke beberapa apa termasuk di grup-grup. Itu akan share dengan nomor rekening juga akan tertera di situ. Mau kita berdoa kepada Yang Kuasa, insya Allah rezeki tetap akan bisa berangkat. Tapi dengan kabar tadi katanya tuh nonton. Kok masyarakat itu nyumbang menurut saya? Nggak ada terangan. Sabar. Pak, untuk akhiri pertemuan edisi khusus SMTV Hariko, bahas supaya dengan judul Bercerita Lama, Jo kemenakan kita yang punya prestasi yang insya Allah untuk sampai ke tingkat nasional. Pak Naldi, terima kasih banyak sebagai mama daripada Rizky dan juga sebagai ketua paguyuban Pesisir Selatan. Mohon maaf tak sasak-sasak kami menelpon. Waktu sangat pendek tapi dengan respon yang sangat luar biasa dan antusias. Pak Naldi telah diizinkan oleh Allah dan dimudahkan langkahnya sampai ke studio SMTV. Semoga Pak Naldi bisa tetap sukses, tetap sehat, dan panjang umurnya ndaknya kan begitu kan. Pak Alan Suarsat, terima kasih kehadiran Bapak sebagai salah satu tokoh yang fenomenal. Kapatang kan fenomenal ya. Dengan stylenya beliau kita butuh yang seperti itu. Luar biasa. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Tidak mungkin kami ulang balik bahas tentang beliau dari petang lah 1,5 jam kita gali tentang Pak Alan Suarsat. Rizky, terima kasih banyak telah hadir di studio SMTV. Kami tentu kita hanya bisa berusaha dan berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar daripada SMTV, daripada Pak Naldi, daripada Pak Alan Suarsat bisa dijadikan catatan amal soleh hendaknya bagi bapak-bapak kita sadonyo. Kepada dum sana SMTV yang telah menyumbang terlepas dari besar dan kecil, Allah catat itu sebagai amal jariah hendaknya. Amin. Demikian saja dari kami SMTV. Saya Safril, saya Rahman Fauzan. Kita akhiri episode khusus kita SMTV malam kini. Suara Minang, suara Rang Awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.